Halo, halo, assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah video inspirasi di Cahaya Kehidupan, channel yang saya buat untuk memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan inspirasi kepada banyak orang tentang apa itu kekuatan pikiran, apa itu tentang kehidupan, bagaimana cara berpikir yang benar, bagaimana mendapatkan impian dengan benar, termasuk mencerahkan, mencerdaskan tentang hal-hal yang selama ini dianggap mistis, dianggap aneh, klinik, dan sebagainya. Bangsa kita terlalu banyak mistisnya, terlalu banyak sedikit-sedikit yang dikaitkan dengan hal-hal gaib dan sebagainya. Saya membuat itu di section rahasia kesaktian sejati. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membuat video pencerahan tentang kolor hijau gitu ya. Anda bisa membaca berbagai tulisan saya di blog saya firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa masuk ke section artikel di sini, Anda bisa temukan banyak inspirasi berupa tulisan supaya Anda bisa membaca dan memahami banyak tips, banyak trik, banyak ilmu yang saya share di sini. Tujuannya untuk memberikan Anda pencerahan dan ilmu supaya Anda bisa berubah dengan sangat cepat dan sangat mudah. Nah, kali ini, kalau kemarin saya membahas tentang genderuwo makan anak gitu ya, sekarang saya ingin membahas sebuah berita di detik.com tentang kolor hijau. Saya membaca ini beritanya di Senin ya, 24 Mei kemarin. Ada viral video menunjukkan kolor hijau masuk ke rumah. Kita lihat videonya, di blur dia pakai baju merah, tidak pakai busana, ini celana pendeknya hijau, masuk ke rumah. Nggak masuk sih ini, dia di depan rumahnya, kemudian mungkin ketika ini jam 3.41 ya, ketika si penghuni rumah mulai terjaga, sepertinya dia bangun. Dan si ininya kabur nih, entah lagi dia kabur. Entah dia mau ngapain nih, dia mau masuk ke dalam atau sepertinya sih membuat heboh gitu ya. Jadi, nah, dia kabur ke belakang. Dulu beberapa tahun yang lalu, pernah juga geger kan kolor hijau, kalau saya cari ya beritanya geger kolor hijau. Ini yang berita yang tadi dilangkap gitu ya. Yang dulu juga banyak. Jadi orang di mana ya? Jawa Timur mungkin. Nah itu tuh sangat banyak sekali istilah kolor hijau di Indonesia. Biasanya sih di Jawa, tapi ini tadi ke Sumatera kolor hijaunya. Tapi Sumateranya, kalau saya tadi lihat videonya, ada suara percakapannya itu, yang komentar sepertinya orang Jawa, itu omahmu gitu ya. Ada percakapan orang Jawa di situ. Kenapa sih orang Indonesia itu suka sama hal yang seperti ini gitu? Ini mungkin ya disuruh oleh tanda kutip dukunnya atau gurunya untuk pakai baju gini aja supaya nanti tidak terlihat orang, supaya kamu kalau mencuri itu mungkin mudah masuk rumah orang, bisa tembus dan sebagainya. Padahal udah jelas kan, meskipun dia pakai kolor hijau tetap terekam di CCTV gitu. Saya penasaran dengan ini tahun 2018, iya, sudah pun ada, sudah banyak. Nah tahun 2000-an ini di Probolinggo ya. Jadi sebetulnya, nah ini, jadi pasti ujung-ujungnya adalah kembali ke hal-hal yang aneh itu, yang mistis atau sebagainya. Ini saya ambil di IDN Times. Ini adalah sosok siluman botak warna hijau yang berkeliaran menggunakan cadar dalam atau kolor saja, merupakan satu bentuk pesugihan yang dilakukan orang untuk, nah, syaratnya kolor hijau memperkosa wanita baik remaja sudah berkarir. Nah, kembali ke ujung-ujungnya pesugihan jadi kaya dengan cara tadi yang perkosa wanita seperti itu. Sudah banyak ini cerita tahun 2003 di kampung ini, kemudian ya. Nah, lalu ada lagi di Probolinggo. Nah, ini terus saja polanya sama saja seperti itu. Polanya itu di pesugihan dengan cara seperti itu, pakai baju kolor hijau dan sebagainya. Nah, kan? Dibuat cita-cita yang mistis gitu ya lah, dibilangnya makhluk jadi-jadian gitu kan. Makhluk jadian mana tadi sudah kerekam CCTV gitu. Artinya apa? Itu bukan makhluk jadi-jadian, itu adalah orang yang mungkin dia apa ya, kalau bahasanya sudah buntu, sudah tidak nemu lagi cara untuk
menjadi kaya, nggak tahu harus ngapain lagi, sehingga dengar mungkin temannya ada sejarah kolor hijau gini-gini bisa pesugihan, berkuasa gitu ya. Ya sudah, akhirnya dikerjakan. Nah, ya itu tadi, banyak di Indonesia yang hal seperti itu. Kita coba cari sejarahnya ya. Saya penasaran sejarah kolor hijau gitu. Nah, ini kita di Google ya, mudah-mudahan materinya ini. Oke. Nah, ya kan? Banyak sekali. Dibilangnya jin berkuasa. Udah jelas dari CCTV ya. Mungkin ke tahun 2000-an belum marak CCTV bilangnya itu jin atau makhluk kejadian, tapi tadi sudah jelas terekam CCTV bahwa itu ya itu manusia. Sejarah asal mula. Ini yang buat kayaknya iseng banget gitu ya. Bercerita tentang kolor hijau dan sebagainya. Sebetulnya di mana ya? Nah, ini juga tahun 2004, nggak tentu saya karena mungkin belum ada ini ya, belum ada CCTV. Oke, kita masuk ke asal usul kolor hijau. Mudah-mudahan ini sumbernya bisa terpercaya. Sama kayak tadi ya. Jadi itu artinya itu dikatakan untuk menjadi kaya, kemudian berdasarkan warna hijau gitu ya. Jadi suka berkuasa, kemudian jadi kaya dan sebagainya. Siluman botak warna hijau yang berkeliaran hanya pakai kolor hijau saja. Indonesia di saat semua sudah serba digital, semua serba internet, semua serba teknologi, masih banyak orang yang mengejar yang namanya kolor hijau. Ya, ini banyak sekali beritanya kemarin. Nah ini pakai kepala pink gitu ya. Itu kenapa saya membuat rahasia kesehatan sejati supaya Anda nggak lagi terjebak dengan pesugihan-pesugihan seperti itu. Pesugihan yang benar itu adalah bagaimana Anda berpikir yang kaya dan mengkayakan. Saya coba cari artikel saya. Di sini Anda bisa cari pesugihan. Oke, saya pasti dulu. Saya sudah buat singkat saya. Nah, muncul kan? Iya. Nah, di sini. Saya 2020, 2015. Oke, nah di sini. Nah, saya ingin definisinya dulu ya. Pesugihan itu apa? Pesugihan ini kadang apa ya? Kita sudah takut dulu dengan kata-kata pesugihan. Seolah-olah kata pesugihan itu kata-kata yang jelek, yang hal yang negatif, pakai jin dan ritual sebagainya. Padahal pesugihan itu adalah ya dari kata kan sugi, pesugihan. Kalau kita pecah jadi pesugih dan an ya. Berarti artinya apa? Cara untuk kaya. Jadi pesugihan adalah cara untuk kaya. Kalau Anda bekerja, Anda bisnis, Anda mengerjakan sesuatu, itu juga pesugihan sebetulnya. Itu pesugihan. Jadi jangan berburu negatif tentang kata-kata pesugihan. Saya juga buat video di YouTube tentang pesugihan. Nah, pesugihan, ya kan? Kalau kita definisikan, ini sebetulnya pesugihan adalah sebuah tindakan atau aktivitas untuk membuat hidup menjadi kaya. Ada yang salah sama arti ini? Tidak ada yang salah kan? Sugih itu bahasa Jawa artinya kaya. Cara untuk membuat hidup jadi kaya. Tidak salah. Artinya apa? Kalau Anda mengerjakan ikhtiar untuk jadi kaya, misalnya jadi karyawan, jadi PNS, jadi pebisnis, jadi YouTuber, profesional dan sebagainya, itu juga pesugihan. Yang menjadi salah ketika pesugihannya dibelokkan ke tempat-tempat yang aneh, misalnya ke kuburan ini dan sebagainya. Nah, itu yang salah. Ini yang ingin saya luruskan di Cahaya Kehidupan, di AMC, di blog saya, bahwa pesugihan itu nggak perlu ke tempat-tempat yang seperti itu, berdiam pinggir laut, sebagainya, nggak perlu seperti itu. Yang harus dilakukan adalah Anda harus mulai berpikir dulu untuk kaya. Itulah pesugihan. Pesugihan merubah pola pikir dulu. Kalau Anda belum mau merubah menjadi sugih, ya susah gitu ya berpikirnya. Takut sama kaya, takut sama orang kaya, takut sama uang dan sebagainya.
itu menjadi tidak 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 jalan pesugihan Anda. Sugihnya tidak segera-segera. Makanya ada istilah nih di Jawa, balungan sugih gitu ya. Artinya tulangnya sudah sugih. Itu kalau istilah saya bakatnya kaya. Dia sudah punya bakat kaya sehingga bisnis apapun pasti selalu dapat uangnya dan hidupnya selalu enak. Itu sebetulnya adalah dari program di kepalanya. Coba Anda lihat kalau Anda punya teman anaknya orang kaya, dia bekerja apapun bagus, punya bisnis bagus. Anda bilang, atau banyak orang bilang, iya dia kan dapat modal dari bapaknya. Ada banyak pengusaha dia dari kecil memang sudah dibentuk menjadi orang kaya, dibentuk menjadi sebuah orang yang pebisnis, dibentuk menjadi orang yang suka sama uang. Itu harusnya peran orang tua, membentuk anaknya menjadi pribadi yang kaya, menjadi pribadi yang bermanfaat dan tentunya punya mindset yang kaya. Supaya apa? Tidak belok ke pesugihan yang ini tadi, yang ke kuburan, kolor hijau dan sebagainya gitu ya. Indonesia harus berubah, Indonesia harus lebih cerdas, Indonesia harus sadar bahwa hidup itu tergantung dari isi kepalanya, hidup itu tergantung dari pikirannya, sehingga harus berubah, ya harus berubah. Kalau tidak berubah maka bangsa kita menjadi dikendalikan terus, bangsa kita menjadi susah untuk cerdasnya, hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Saya banyak buat video tentang pesugihan di sini. Anda bisa lihat, Anda bisa sadari, dan cobalah mulai membuka pikiran Anda. Jangan lagi takut dengan kata-kata pesugihan dan sebagainya. Anda bisa baca di blog saya, ini ada banyak artikel tentang pesugihan, bisa masuk di blog saya, kemudian cari di sini, ketik pesugihan, Anda bisa menemukan banyak artikel tentang pesugihan di blog saya, banyak di sini. Supaya apa? Supaya yang seperti ini tidak muncul lagi. Ini ada di Sumatera Utara, besok bisa saja ada di Makassar, ada di mana-mana, di Jawa lagi, di Jakarta, Surabaya. Sampai kapan selesainya gitu ya? Sampai kapan selesainya hal-hal yang seperti ini? Dan ya kita doakan nih polisi bisa menemukan siapa sih orang ini gitu ya, dan tahu siapa yang nyuruh, siapa yang ngajarin, supaya kita clear, oh itu ternyata suruhan, mungkin dia belajar tanda kutip ilmu yang salah, belajar dari guru yang salah, sehingga terjebak di kolor hijau tadi. Ya, silakan Anda tonton banyak dari kehidupan di Rahasia Kesehatan Sejati, Anda bisa baca di situ. Nah, di sini saya banyak membuat video-video tentang di sini, ya. Saya jati di situ. Oke, ada pesugihan. Nah, ada pesugihan semuanya saya buat untuk membuka wawasan Anda, membuka kesadaran Anda bahwa ini semua adalah efek dari pikiran kita sendiri. Buat Anda yang belum share Cahaya Kehidupan, silakan share ke banyak orang. Anda bisa share ke Facebook Anda, ke Twitter Anda, supaya makin banyak orang yang sadar tentang hidup ini seperti apa, lepas dari hal-hal yang mistis, lepas dari hal-hal yang klinik, dan itu adalah bagian dari amal kebaikan Anda. Ingat, ketika Anda berbagi kebaikan, maka otomatis kebaikan itu kembali kepada Anda sendiri. Kebaikannya cukup mudah, dan tinggal klik tombol share di video Cahaya Kehidupan dan Anda bagikan ke banyak orang, supaya makin banyak orang sadar bahwa semuanya itu bisa dijelaskan, semuanya bisa ada logikanya, termasuk tentang pesugihan. Semuanya itu adalah hasil dari program di pikiran kita. Jangan lagi sibuk mencari hal-hal yang seperti ini ya. Sudah, jadi Anda harus stop gitu ya. Kemarin ada gondoruo, ini ada kolor hijau gitu, entah besok ada apa lagi gitu. Dan tapi itu keseruan, artinya itulah pelangi kehidupan di Indonesia, ada warna-warni, dan ya kita harus menerima, tapi kita jadikan pelajaran, bukan dijadikan sebuah perbedaan. Artinya masih banyak orang yang butuh pemahaman, ada banyak orang yang masih butuh kita cerdaskan, dan itu bagian dari Cahaya Kehidupan, memberikan kesadaran, memberikan ilmu kepada banyak orang. Terima kasih. Anda bisa simak, Anda bisa komentar, dan Anda share ke banyak orang. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.